Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Pak Morwat. Pak Morwat akan memberikan tentang pelajaran IPS KD 3.4 yang bagian kedua. Penyebaran agama Islam berkembang pesat di Indonesia itu karena adanya kerjasama dagang antar pedagang Islam dengan pedagang-pedagang yang ada di Indonesia. Agama Islam banyak berkembang di daerah pesisiran. Tokoh yang terkenal pada masa kerajaan Islam di Indonesia, misalnya Sultan Ba'ablah, ini raja dari Ternate. Kemudian Sultan Agung, raja dari Mataram, yang mana raja ketiga. Sultan Ba'ablah menjadi sultan setelah ayahandanya yaitu Sultan Khairun dihukum oleh Portugis. Sultan Ba'ablah melakukan persekutuan dengan daerah di sekitar untuk mengusir penjajah. Karena tindakan persekutuan ini, Sultan Ba'ablah diberi gelar penguasa atas 72 pulau. Kesultanan Ternate memiliki peninggalan sejarah, misalnya Masjid Ternate, makam Sultan Ba'ablah, benteng Kerajaan Ternate. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya dipimpin oleh Sultan Agung. Daerah kekuasaan Mataram yaitu beberapa daerah di Pulau Jawa dengan bandar dagangnya di kota Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Rakyat Mataram makmur. Sultan Agung tidak suka penjajah, maka melakukan penyerangan kepada Belanda sampai 2 kali. Anak-anak, peninggalan sejarah kerajaan Majapahit, Majapahit salah ya. Peninggalan sejarah kerajaan Mataram yaitu Pasar Gede Beringharjo ya, di Kota Gede. Kemudian makam raja-raja di Mogiri, Masjid Kota Gede. Nah, itu kan. Sekarang tokoh-tokoh lain yang berjasa dan sangat memberi pengaruh pada masyarakat. Kita bicarakan di sini 2 saja, yaitu Insinyur Soekarno, kemudian R.A. Kartini. Insinyur Soekarno adalah tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara kita ini adalah Pancasila. Insinyur Soekarno, tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno bersama Muhammad Hatta memproklamasikan Indonesia. Beliau juga seorang orator yang karismatik dan cerdas. Ketika Insinyur Soekarno berpidato, bisa menggetarkan hati para pendengarnya. Insinyur Soekarno lebih akrab dipanggil Bung Karno. Menjadi tokoh penting tidak hanya Indonesia tetapi juga di dunia internasional. Itu Insinyur Soekarno. Untuk sekarang R.A. Kartini adalah tokoh nasional yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan di Indonesia. Perjuangan R.A. Kartini telah mengubah pola pikir masyarakat Indonesia tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Surat-surat kepada temannya di Belanda dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Siapa teman R.A. Kartini? Namanya Abendanon ya. Mungkin di sini tidak diceritakan. R.A. Kartini kemudian mendirikan sekolah yang diberi nama Sekolah Kartini 1912 di Semarang. Untuk memperingati jasa R.A. Kartini, setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Anak-anak mengenal Diponegoro? Ya, tentunya Pangeran Diponegoro itu lahir di Yogyakarta. Ya, dia dengan nama Raden Mas Antowiryo.
Ayah Diponegoro adalah Sultan Hamengkubuwono yang ketiga dengan ibunya yang bernama Ayu Mangkorowati. Sejak kecil Pangeran Diponegoro tidak tertarik hidup di kerajaan. Beliau lebih tertarik di dalam kehidupan beragama atau keagamaan dan lebih suka dekat dengan masyarakat atau rakyat biasa. Diponegoro tidak senang dengan sikap Belanda yang membebani rakyat dengan pajak tinggi. Pangeran Diponegoro akhirnya menentang Belanda. 1825 pecahlah perang Diponegoro dengan Belanda yang dikenal dengan Perang Diponegoro. Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya, yaitu menyerang dengan tiba-tiba dan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Nah, akhirnya ini dimenangkan oleh Diponegoro. Berbagai cara Belanda menghentikan perang dan berdamai selalu ditolak. Akhirnya mengadakan sayembara siapa yang bisa menangkap Diponegoro dengan hidup-hidup. Nah, Diponegoro beserta istrinya akhirnya menyerahkan diri dan sebagai tukar tawanan pasukan yang hidup. Nah, Diponegoro kemudian dengan istrinya dibawa ke daerah Manado. Nah, kemudian dipindahkan di Benteng Rotterdam, Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian Diponegoro 8 Januari 1855 wafat, dimakamkan di Kampung Jawa, Makassar, Sulawesi Selatan. Sultan Iskandar Muda, Raja Aceh, perjuangan yang dilakukan ada 3, membentuk angkatan perang melawan Aceh, melawan Portugis maksudnya, membuat peraturan yang menjamin kesejahteraan rakyat. Selat Malaka menjadi jalur dagang untuk kemakmuran rakyat. Nah, sikap kepahlawanan Sultan Iskandar Muda ada banyak di sini: rela berkorban, tidak mudah menyerah, berani, disiplin, bekerja keras, cinta tanah air. Mungkin agak panjang anak-anak IPS kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.